Just some breaking news to bring you. Since those comments he made in Cameroon, the Pope has posted a message on X saying, "Woe to those who manipulate religion and the very name of God for their own military, economic and political gain, dragging that which is sacred into darkness and filth." The masters of war pretend not to know that it takes only a moment to destroy. Yet often, a lifetime is often not enough to rebuild. Di tengah panasnya perang Amerika-Israel melawan Iran yang sudah memasuki minggu ke-8, dunia justru disuguhkan konflik lain yang tak kalah mengejutkan. Bukan di medan perang, tapi di panggung kekuasaan dan moral. Semua bermula saat Donald Trump secara terbuka melontarkan serangan tajam ke Paus Leo XIV. Bukan sindiran biasa, Trump menyebut sang paus lemah terhadap kejahatan, buruk dalam kebijakan luar negeri, bahkan menudingnya terlalu liberal. Pernyataan ini langsung memicu kehebohan global. Pasalnya, jarang sekali seorang mantan atau bahkan presiden Amerika berani menyerang pemimpin tertinggi gereja Katolik secara frontal. Tapi, kalau ditarik ke belakang, ketegangan ini sebenarnya sudah lama terbangun. Paus Leo XIV memang dikenal vokal. Di tengah konflik yang terus memanas, ia berulang kali mengkritik keras perang yang melibatkan Amerika dan Israel. Dalam berbagai kesempatan, ia menyerukan satu pesan sederhana tapi kuat. Enough of war, cukup, sudahi perang. Bagi Paus, konflik ini bukan sekedar strategi geopolitik, tapi tragedi kemanusiaan yang harus segera dihentikan. Tapi namanya Trump, yang memang orangnya anti kritik banget, tiba-tiba memposting foto dirinya sebagai Yesus Kristus yang sedang menyembuhkan orang. Dengan apa yang dilakukan oleh Trump, kini membuat banyak orang menganggap Trump sudah kehilangan akal sehat dan menuju gila akibat perlawanan Iran yang tak kunjung usai. Bahkan menurut sejumlah laporan, kalau perang melawan Iran selama 8 minggu ini benar-benar membuat Amerika semakin tertekan secara ekonomi dan tak sedikit uang yang dikeluarkan untuk membela Israel tersebut. Lantas seperti apa selengkapnya? Inilah update perseteruan Trump dan Paus Leo yang makin intens. Perang besar antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran yang meledak pada 28 Februari 2026 awalnya terlihat seperti misi cepat dan terukur. Tujuannya jelas, Amerika ingin menghentikan ambisi nuklir Iran, menggulingkan rezim yang berkuasa, dan melumpuhkan kekuatan militernya. Tapi realita di lapangan jauh dari rencana. Alih-alih runtuh, Iran justru bertahan. Bahkan mereka membalas. Serangan demi serangan diluncurkan, menunjukkan bahwa mereka tidak selemah yang diperkirakan. Iran menjaga ketahanan mereka. Mereka tidak jatuh, mereka melawan. Dan dari situlah konflik mulai melebar. Bukan lagi sekedar operasi militer, tapi perlahan berubah menjadi krisis global. Situasi makin panas saat Selat Hormuz, jalur vital energi dunia, akhirnya tertutup. Dunia langsung panik, harga energi melonjak, ketegangan meningkat, dan tekanan terhadap Amerika semakin besar. Di tengah tekanan itu, Donald Trump mulai kehilangan kesabaran. Ia mengeluarkan ancaman yang mengejutkan dunia. Trump mengatakan seluruh peradaban di Iran bisa mati malam ini jika mereka tidak menyerah. Bahkan lebih jauh, Iran diancam akan dikembalikan ke zaman batu. Pernyataan itu bukan sekedar ancaman biasa, itu adalah sinyal eskalasi besar. Namun justru dari arah yang tak terduga, muncul suara penolakan paling keras dari Vatikan, dari seorang paus yang juga berasal dari Amerika. Paus Leo XIV yang terpilih pada Mei 2025 menjadi paus pertama asal Amerika Serikat. Ia bukan sosok yang diam, lahir sebagai Robert Francis Prevost di Chicago dan pernah menjalani misi panjang di Peru. Ia memahami dunia bukan hanya dari balik tembok gereja. Dan sejak awal kepemimpinannya, ia sudah menunjukkan satu sikap yang jelas, menolak perang. Di Basilika Santo Petrus, ia berulang kali menyampaikan pesan yang sederhana tapi kuat, cukup sudah perang, enough of war.
Ia mengingatkan dunia bahwa Tuhan tidak pernah memberkati konflik. Namun kritiknya memuncak saat ancaman Trump semakin keras ketika Amerika mulai membahas blokade Selat Hormuz dan kemungkinan serangan lanjutan ke Iran. Paus Leo akhirnya bicara lebih tegas. Ia menyebut ancaman Trump sebagai truly unacceptable, tidak bisa diterima. Dan bahkan lebih tajam lagi, ia menyebutnya sebagai delusion of omnipotence, khayalan akan kekuasaan mutlak, sebuah mentalitas berbahaya yang bisa menyeret dunia ke kehancuran. Bagi Paus Leo, ancaman menghancurkan peradaban bukan hanya soal politik, itu adalah pelanggaran moral. Ia menegaskan bahwa menyerang infrastruktur sipil atau mengancam kehancuran sebuah bangsa bertentangan langsung dengan ajaran Injil. Ia mengutip satu kalimat penting, "Blessed are the peacemakers." Berbahagialah para pembawa damai. Dan dari situ posisinya semakin jelas. Paus Leo menyebut perang terhadap Iran bukan hanya kesalahan strategi, tapi juga kejahatan moral. Ia bahkan menyebutnya sebagai sebuah kejahatan perang. Menurutnya, perang ini tidak akan menyelesaikan apapun, tidak membawa kemenangan sejati, tidak membawa perdamaian, hanya meninggalkan kehancuran. The masters of war pretend not to know that it takes only a moment to destroy. Yet often, a lifetime is often not enough to rebuild. They turn a blind eye to the fact that billions of dollars are spent on killing, on devastation, yet the resources needed for healing, education, and restoration are nowhere to be found. Sementara itu, Donald Trump yang memang dasarnya keras kepala justru semakin membuat pernyataan yang cukup kontroversial lagi dengan mengatakan, Paus harus mengerti, Iran tak boleh memiliki senjata nuklir. And I think we're making a lot of progress on that. But the Pope has to understand Iran, very simple. Iran cannot have a nuclear weapon. The world would be in great danger. Dan laporan terbaru dari Sky News, Paus Leo telah memposting pesan di X dengan mengutuk mereka yang memanipulasi agama untuk keuntungan pribadi mereka. Celakalah mereka yang memanipulasi agama dan nama Tuhan itu sendiri untuk keuntungan militer, ekonomi, dan politik mereka sendiri. Menyeret apa yang suci ke dalam kegelapan dan kekotoran. Sontak hal itu membuat situasi makin memanas. Dunia pun ikut bereaksi, salah satunya dari Tucker Carlson. Bahkan dia mengatakan, kalau agama resmi baru pemerintah AS dan Presiden Trump adalah Israelisme. What is the civic religion of the United States? What's the religion of the U.S. government? What's the religion, honestly, of Donald Trump? It's not Christianity, clearly. It's Israelism. It's the defense of Israel. Trump makin halu dan menuju gila. Dengan tekanan dari dunia dan perlawanan Iran yang tak kunjung usai, membuat Donald Trump tampak makin halu dan frustasi. Di mana baru-baru ini, Donald Trump kembali membuat pernyataan kontroversial di tengah gencatan senjata selama 22 hari dengan Iran. Dia mengatakan, sekarang kita memiliki hubungan yang sangat baik dengan Iran. Donald Trump secara tak terduga mengumumkan terjalinnya hubungan yang sangat baik dengan Iran dan melanjutkan intervensi verbalnya dengan cerita tentang minyak gratis. Saya pikir sekarang kita sedang melakukan negosiasi yang sangat sukses. Ini akan memberi kita minyak gratis, Selat Hormuz yang bebas. Semuanya akan baik-baik saja. No, Lebanon, right? So they'll be working with Hezbollah. If they fire Jay Powell, What? are you still interested in acquiring Iranian oil? Well, we'll see. I mean, we have a very good relationship with Iran right now, as hard as it is to believe. And I think it's a combination of about 4 weeks of bombing and a very powerful blockade. The blockade is maybe more powerful than the bombing, if you want to know the truth. Di saat bersamaan, Presiden Amerika Serikat Donald Trump baru saja mendesak China untuk tidak mengirimkan pasokan senjata ke Iran. Namun sikap ini tentu saja jadi ironi, lantaran AS selama ini kerap mengirim senjata-senjata tercanggihnya ke garis depan militer Israel yang digunakan untuk menyerang negara-negara seperti Palestina, Lebanon, hingga Iran. Artinya apa? Trump ini mau Iran tak memiliki senjata sama sekali, dan hanya mereka dan Israel lah yang harusnya lebih kuat demi bisa menguasai minyak Iran. Tapi Iran tak sebodoh itu. Mereka mau berdamai asal Amerika mau ganti rugi semua kekacauan yang telah mereka buat, atau Selat Hormuz tetap dalam kendali mereka. Reaksi dunia. Di tengah sorotan dunia, pernyataan keras dari Donald Trump seperti melempar bensin ke api yang sudah menyala, kritik datang dari berbagai arah, termasuk dari Giorgia Meloni yang terang-terangan menyebut tindakan itu tidak dapat diterima. Dan di Amerika sendiri, suara kekecewaan tak kalah keras.
Para pemimpin gereja Katolik merasa nilai-nilai moral yang selama ini dijaga justru dipertaruhkan dalam permainan kekuasaan. Bukan sekedar beda pendapat, ini sudah menyentuh ranah keyakinan. Sementara itu, jauh di Afrika, Pope Leo telah melanjutkan misinya. Di setiap pidato, pesannya konsisten. Dunia sedang dipimpin oleh orang-orang yang lebih memilih perang daripada kemanusiaan. Kalimatnya tajam, tapi disampaikan dengan tenang. Justru itu yang membuatnya menggema lebih kuat. Yang bikin situasi ini terasa beda, biasanya konflik antar Presiden AS dan Paus hanya terjadi di balik layar. Kali ini terjadi di depan publik, disaksikan seluruh dunia. Media internasional mulai menyebut ini sebagai titik retak baru antara kekuatan politik dan moral global. Dan terlepas dari apapun, pada akhirnya dunia dihadapkan pada satu pilihan sederhana, lanjut berperang atau mulai mendengar. Di satu sisi, Donald Trump berdiri dengan kekuatan militer, strategi, dan ambisi geopolitik yang besar. Di sisi lain, Pope Leo hadir dengan suara moral yang mungkin tak punya senjata, tapi punya pengaruh yang jauh lebih dalam. Pertarungan ini bukan sekedar soal Amerika, Iran, atau Israel. Ini tentang dua cara pandang yang bertabrakan. Kekuatan melawan kemanusiaan, dominasi melawan hati nurani. Dan saat dunia terus menyaksikan, satu hal mulai terasa jelas, bahwa perang mungkin bisa menghancurkan kota, tapi tidak pernah benar-benar memenangkan hati manusia.